Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Saya mengajak saudara sekalian pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 18. Injil Markus pasal 16 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara untuk memusatkan perhatian kita pada ayat ke-18a yang berbunyi, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tahukah saudara sekalian bahwa ayat 18a tadi dipahami dan diyakini oleh orang-orang Kristen tertentu, baik pada masa lampau maupun pada masa kini, bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dikaruniai oleh Tuhan tanda-tanda ajaib dalam kehidupannya, sehingga boleh dikatakan jadi orang sakti. Mereka mengatakan bahwa walau memegang ular, tentu saja di sini adalah ular yang berbisa, dan dipakut atau digigit oleh ular berbisa itu, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun meminum racun yang mematikan, tidak akan terjadi apa-apa atas mereka. Benarkah pemahaman seperti ini, saudara sekalian? Bahwa saat menjadi orang yang percaya kepada Kristus, orang percaya itu jadi orang sakti. Nah, saudara sekalian, pemahaman terhadap ayat 18a ini sepatutnya tidak boleh dilepaskan dari konteks ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut. Khususnya ayat 15 yang berisi perintah Tuhan untuk memberitakan kabar baik, dan juga ayat 20 bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan pemberitaan kabar baik itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara sekalian, tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah kejadian-kejadian supranatural atau kejadian-kejadian di luar sifat alami atau sifat wajar yang membuktikan asal-usul ilahi dari pemberitaan para rasul, sekaligus menegaskan keberadaan para rasul itu sebagai utusan-utusan Injil yang sejati, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 3 hingga 4. Apalagi pada zaman para rasul itu, saudara sekalian, Perjanjian Baru belum tersedia dalam bentuk lengkap seperti sekarang ini. Sangat besar kemungkinannya orang-orang belum percaya pada masa itu meminta para rasul dan orang-orang percaya zaman itu untuk membuktikan bahwa kabar baik itu bersifat ilahi. Untuk meneguhkan pemberitaan kabar baik tersebut, Tuhan memberikan kesaksian dengan tanda dan mujizat dan berbagai karunia Roh Kudus. Jadi tanda-tanda bersifat ajaib tadi menegaskan pemberitaan kabar baik yang diproklamasikan oleh orang-orang percaya mula-mula, bukan untuk menegaskan iman pribadi seseorang yang dipraktikkan melalui salah satu dari tanda-tanda ajaib tersebut. Saudara sekalian, kita tentu percaya bahwa tanda-tanda ajaib itu terjadi bukan oleh karena kemampuan dan kehendak orang percaya itu sendiri, namun hanya oleh karena kehendak, kuasa, dan kedaulatan Tuhan sendiri. Jika tanda ajaib itu dipandang perlu oleh Tuhan untuk terjadi, termasuk melalui diri orang percaya demi meneguhkan pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh orang percaya itu, maka tanda ajaib itu pasti akan terjadi. Tanda ajaib itu tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan diri pribadi atau pamer kehebatan pribadi atau menunjukkan tanda keimanan seseorang secara pribadi. Saudara sekalian, Markus pasal 16 ayat 18a ini sebenarnya merupakan jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya yang menguatkan pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Terkait dengan tanda ajaib mengenai memegang ular berbisa namun tidak mendapat celaka, hal itu pernah dialami oleh Rasul Paulus seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga 6. Pada suatu kali kesempatan, secara tidak sengaja, Paulus digigit ular berbisa
namun racun ular berbisa itu tidak berpengaruh padanya. Selanjutnya, mengenai minum racun mematikan tanpa mengalami celaka. Memang tidak ada satu catatan ayat pun di dalam Perjanjian Baru yang memberikan contoh tentang hal ini. Meskipun demikian, seorang tokoh dalam sejarah gereja bernama Eusebius di dalam tulisannya berabad-abad yang lalu menyebutkan tentang Yusuf atau Justus atau Barsabas yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sebagai seorang murid yang tidak terpilih menggantikan posisi Yudas Iskariot sebagai rasul, pernah meminum racun yang mematikan, namun dia tidak mendapat celaka. Di dalam sejarah gereja di Indonesia sendiri, saudara sekalian, khususnya di dalam sejarah pemberitaan kabar baik di Tanah Batak, ada orang-orang yang pernah 2 kali berusaha membunuh Louis Ingvar Nommensen dengan cara meracuninya. Namun Nommensen sendiri juga tidak mendapat celaka sedikit pun oleh karena hal itu. Saudara sekalian, pernah ada beberapa kali berita yang melaporkan insiden para fanatik Kristen tanda kutip atau anggota-anggota sekte tertentu yang memegang ular berbisa dan atau meminum racun yang mematikan, lalu mengalami kejadian yang mengenaskan, bahkan kematian. Kadang-kadang mereka yang melakukan hal-hal tersebut mencoba untuk membenarkan perilaku aneh mereka itu dengan asal mencomot ayat 18a dari Markus 16 ini keluar dari pengertian ayat tersebut. Padahal tindakan sengaja dan sukarela menempatkan diri sendiri dalam suatu situasi yang bisa mencelakakan atau membahayakan nyawa diri sendiri untuk membuktikan, apalagi menguji janji perlindungan ilahi, merupakan suatu tindakan yang mencobai Tuhan Allah, saudara sekalian. Tanda-tanda di dalam Markus pasal 16 ayat 18a ini dijanjikan untuk mendorong kita agar kita benar-benar percaya kepada Tuhan, khususnya dalam kaitannya dengan pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Janji itu diberikan bukan untuk kita mencobai Tuhan. Saudara sekalian, di satu sisi kita sepatutnya percaya penuh akan perlindungan Tuhan atas kita, apalagi di dalam tugas pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Namun di sisi lain, kita tidak boleh secara sengaja menempatkan diri kita di dalam situasi yang membahayakan atau mencelakakan nyawa kita sendiri. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari, bukan dipanggil untuk menjadi orang sakti. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami orang yang percaya pada Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, percaya akan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan menjauhkan diri kami dari tindakan mencobai Tuhan, menguji sampai di mana perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.